don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Pemain bintang timnas Indonesia, Rafael Struijk, tampil menjanjikan pada sesi pramusim bersama ADO Den Haag. Rafael Struijk bikin 1 gol pada sebuah laga uji coba yang dimainkan klub Eerste Divisie itu. Memakai nomor punggung 7, Rafael Struijk membawa ADO Den Haag membantai tim divisi ke-6 Liga Belanda, SV Venlo, 4-0 di Sportpark Venlo, Wateringen, pada Sabtu, 8 Juli 2023. Struijk mencetak gol kedua ADO Den Haag pada menit ke-33. Pemain naturalisasi itu menusuk ke kotak penalti SV Venlo dan membocok satu pemain lawan sebelum melepaskan tendangan keras ke kiri gawang. Rafael Struijk hanya bermain selama 45 menit ketika melawan SV Venlo. Pemain dengan 2 caps bersama timnas Indonesia itu digantikan oleh Amine Rehmi di jeda babak pertama. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. ADO Den Haag memang banyak memainkan pemain mudanya saat berhadapan dengan SV Venlo. Hanya Rafael Struijk dan 4 personel lainnya yang turun dengan status anggota skuad utama musim lalu. Musim depan akan menjadi musim ketiga Rafael Struijk bersama tim utama ADO Den Haag. Sebelumnya, pemuda kelahiran Leidschendam itu dipromosikan ke skuad senior pada 2021-2022. Sejauh ini, Struijk baru mencatatkan 4 penampilan untuk ADO Den Haag dengan catatan 58 menit, namun masih nihil gol dan assist. Belum matang di klub, tapi Struijk telah mendapatkan kesempatan di timnas Indonesia pasca proses naturalisasinya tuntas pada Mei 2023. Struijk melakukan debutnya, bahkan bermain sebagai starter saat timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan timnas Palestina pada 14 Juni 2023. Struijk memberikan kesempatan berharga tatkala beraksi selama 64 menit buat timnas Indonesia sewaktu kalah 0-2 dari juara Piala Dunia 2022, timnas Argentina pada 19 Juni 2023. Selain hal itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Turnamen ini akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Persiapan pun terus dilakukan. Asisten pelatih timnas Indonesia U17, Indrianto Nugroho dan Ilham Ramadona, kini mencari pemain di Garuda International Cup 3 2023. Mereka diminta oleh pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, untuk memantau pemain bertalenta di turnamen level usia berskala internasional tersebut. Kami diminta oleh Coach Bima Sakti untuk mencari pemain. Semoga kami bisa mendapatkan hasil yang diinginkan Coach Bima Sakti, ujar Indrianto. Garuda International Cup 3 baru saja dimulai di Asiop Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, pada Kamis, 6 Juli 2023, juga untuk memeriahkan Piala Dunia U17 2023. Garuda International Cup 3 digelar pada 6-9 Juli 2023 dengan mempertandingkan kelompok usia U12 dan U17 tahun, yang diikuti 32 peserta dari 7 negara meliputi Indonesia, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia yang istimewa jelang hadapi timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Menurut media Vietnam, KTO 247 menghentikan Liga 1 2023-2024 sebelum Piala Asia 2023 merupakan suatu langkah yang istimewa. Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung dalam grup yang sama pada gelaran Piala Asia 2023 mendatang, yaitu Grup D. Mereka bersaing bersama Jepang dan juga Irak di grup tersebut. Piala Asia 2023 bakal digelar di Qatar mulai 12 Januari 2024 dan akan berakhir 10 Februari 2024. Menjelang turnamen, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah memastikan bahwa gelaran Liga 1 2023-2024 akan dihentikan sejenak pada 20 Desember 2023. Ada jarak sekitar 20 hari di antara penghentian Liga 1 2023-2024 dan laga pembuka Piala Asia 2023.
Hal ini merupakan langkah PSSI dan PT Liga Indonesia baru agar Timnas Indonesia bisa melaksanakan pemusatan latihan dengan baik menjelang turnamen. Liga 1 mulai 20 Desember berhenti karena ada training camp di Turki selama 3 pekan dalam persiapan Timnas Senior menuju Piala Asia di Doha mulai Januari tahun depan, tutur Erick Thohir, dilansir dari Antara. Kabar ini pun diulas oleh media Vietnam, Tetao 247. Menurut mereka, PSSI melakukan sesuatu yang spesial untuk Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Indonesia melakukan hal yang spesial menjelang bertemu Vietnam di Piala Asia, demikian laporan dari Tetao 247, dilansir Sabtu, 8 Juli 2023. Bahkan, PSSI memutuskan untuk menunda Liga 1 mulai Desember agar Timnas Indonesia bisa berkumpul dan mempersiapkan diri sepenuhnya menjelang Piala Asia 2023, tambah laporan tersebut. Timnas Jepang sangat difavoritkan untuk lolos dari grup D sebagai juara grup. Namun, ada jatah lolos untuk runner-up dan peringkat ketiga jika mampu menjadi salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik di akhir fase grup. Jadi, Timnas Indonesia dan Vietnam bisa dipastikan bakal sikut-sikutan untuk mendapatkan jatah tersebut. Di sisi lain, pemain keturunan grade A yang bisa dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Salah satunya, pemain berposisi kiper yang pernah merumput bersama Juventus. Timnas Indonesia tengah disibukkan persiapan ikut Piala Asia 2023. Sekadar informasi, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Piala Asia 2023 baru digelar 12 Januari sampai 14 Februari 2024 di Qatar. Meski terhitung masih lama, Timnas Indonesia benar-benar mempersiapkan diri agar tampil maksimal di Piala Asia 2023. Sebab demikian, PSSI terus mengupayakan agar pemain naturalisasi berstatus grade A bisa memperkuat Timnas Indonesia. Mengenai pemain grade A, sejumlah nama pun santer dibicarakan. Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus disebut-sebut sebagai calon kuat Dirtek Timnas Indonesia. Sebelumnya, calon Dirtek Timnas Indonesia dipastikan dari Jerman oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Namun hingga saat ini, PSSI belum juga mengumumkannya. Saat ditemui pada Kamis, 6 Juli 2023, Erick Thohir mengatakan bila tugas pertama Direktur Teknik Anyar PSSI adalah mendampingi Timnas U17 Indonesia. Kurang lebih begitu, TC di Jerman sekaligus dipantau Direktur Teknik baru, nyari Direktur Teknik susah, kata Erick Thohir dilansir dari Bola Sport. Setiap hari pas di Jerman, didampingi Direktur Teknik. Waktu di Indonesia mungkin datang lihat. Terus Piala Dunia U17 didampingi, tambahnya. Kini bocoran Dirtek PSSI mengarah pada legenda Jerman, Lothar Matthaus. Hal ini berhubungan dengan ciri-ciri yang sudah dikatakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Dia orang terkenal kok karena mantan pemain bola juga. Umurnya sekitar 60 tahun. Untuk posisinya waktu menjadi pesepak bola, saya tidak tahu. Yang saya tahu dia ini ex-pesepak bola karena waktu itu Pak Erick Thohir yang langsung wawancara dia, kata Zainuddin Amali beberapa waktu lalu. Lothar Matthaus saat ini berusia 62 tahun. Dibanding dengan legenda-legenda Jerman lain, dia juga lebih sering ke Indonesia dan merupakan nama terkenal saat masih aktif sebagai pemain. Seperti saat ia mengunjungi Jakarta pada 2019 lalu. Ketika itu menariknya, Lothar Matthaus justru sempat menolak melatih Timnas Indonesia ketika ditanyai wartawan. Lebih baik kalian memiliki pelatih yang punya bahasa dan mental yang sama dengan kalian, kata Lothar Matthaus. Tak cuma itu, dari pengamatan bolasport.com Lothar Matthaus sudah di-follow legenda Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto. Ia juga punya kedekatan khusus dengan legenda Timnas Italia, Walter Zenga. Zenga sendiri saat ini memiliki jabatan sebagai Director of Institutional and Infrastructure Development Persita Tangerang. Ada permintaan khusus yang diberikan Erick Thohir untuk Walter Zenga sebelum menjadi Dirtek Persita. Hal ini sebagaimana yang dikatakan jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio. Selain hal itu, nama bek kiri Timnas Indonesia, Shane Patinama dikabarkan masuk daftar jual klubnya saat ini, Viking FK. Kabar mengenai Viking FK akan menjual Shane Patinama pertama kali dirilis oleh akun Twitter OSS Resten pada Jumat, 7 Juli 2023.
Menurutnya, Viking kini telah berburu bek kiri anyar bernama Anders Him yang berusia 20 tahun. Viking menginginkan Anders Him sebagai pengganti Shane Patinama, tulisnya. Viking bisa mendapat saingan dari Brand, Lillestrom dan Rosenborg. Bek kiri 20 tahun untuk Sandnes Ulf adalah pemain lokal yang cukup menarik, dan Viking akan mengamankannya, tambahnya.